Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Nanda semua. Pertama, Bapak ucapkan selamat. Kalian sudah bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang SLTP ke jenjang SLTA dan bisa diterima di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, pada awal tahun ajaran biasanya kalian harus mengikuti kegiatan yang disebut MPLS. Dan kita sudah melaksanakan MPLS selama 4 hari dengan hari ini. Jadi kita masuki materi yang keempat, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, berbicara mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara, maka kita perlu dahulu apa sih yang dimaksud dengan kesadaran. Kita harus tahu dahulu. Nah, kesadaran itu dapat diartikan dalam arti keadaan mengerti, keadaan paham, keadaan sadar. Ya, jadi kata sadar ini artinya dia merasa, ya, merasa mau tahu, merasa perlu untuk mengerti. Mengerti apa? Nah, tentang bagaimana peran dia, hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara. Sedangkan bangsa, ya, berbangsa itu adalah kehidupan di mana manusia punya keinginan yang sama menyatukan diri sebagai sebuah bangsa. Bernegara, nah bangsa tadi berorganisasi. Ya, dia memiliki kepentingan yang sama, mengatakan dirinya sebagai satu bangsa, tinggal dalam satu wilayah, dan mempunyai cita-cita yang sama. Kemudian bersatu secara emosional dan rasional. Nah, itulah yang disebut kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya orang-orang yang tinggal dalam satu wilayah, memiliki kepentingan yang sama, cita-cita yang sama, dan akhirnya mereka menyatukan diri, ya, dalam sebuah visi dan misi bernegara. Nah, dalam bernegara, ya, kita tidak bisa, ya, menggantungkan hidup suatu bangsa itu kepada bangsa lain. Tidak mungkin. Karena kita sudah menyatakan diri sebagai satu bangsa bernegara, maka dibutuhkan, ya, kesadaran bagi setiap warganya, bagi setiap penduduknya untuk bagaimana dia memiliki kesadaran sebagai bangsa dan hidup dalam sebuah negara. Nah, di sanalah muncul, ya, keinginan bagaimana seorang warga negara ini berperan dalam bela negara. Ya, bela negara itu macam-macam pengertiannya. Dalam pengertian luas sempit, bela negara perang. Tapi tidak itu saja. Dalam pengertian luas, bela negara itu ya peran setiap warga negara sesuai dengan situasi, kondisi, perannya masing-masing. Nah, dalam bela negara kita mengenal ada beberapa nilai. Ya, yang pertama adalah nilai-nilai cinta tanah air. Negeri kita ini sangat luas, sumber dayanya banyak. Siapa sih yang nggak mencintai Indonesia? Bukti negeri kita itu cintai oleh negara lain, setidak-tidaknya dia punya keinginan untuk datang ke negeri kita, dan dulu kita pernah merasakan penjajahan. Nah, sekian ratus tahun dengan bangsa yang berbeda-beda, itu tidak lain karena mereka menginginkan, ya, apa yang ada di bumi Indonesia itu untuk diambilnya. Nah, belum lagi kelestarian budaya yang kita punya. Makanya ketika kita cinta tanah air, mari kita bela bangsa ini dengan menjaga tanah air kita memanfaatkan isinya yang sudah dikaruniakan oleh Allah SWT untuk kesejahteraan dan kemakmuran kita bersama. Yang kedua, ya, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, apa fungsi kita, peran kita di sana? Ya, mencegah. Kalau kita sebagai hidup dalam berbangsa dan bernegara, maka mari kita cegah. Jangan sampai ada perkelahian antar perorangan, antar kelompok, ya. Jadi kita bisa berprestasi menjadi anak bangsa yang baik, ya. Sehingga di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, bangsa kita ini dikenal sebagai bangsa yang punya kemampuan, punya prestasi. Ya, kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang harus kita pegang adalah Pancasila. Ideologi ini luar biasa. Ya, dilahirkan oleh para pendiri negara kita, oleh para pahlawan kita. Ya, dia bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, ya, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Ya, karena Pancasila itu ada alat pemersatu. Ya, mempersatukan apa? Ya, keberagaman. Kita punya banyak suku, kita punya banyak budaya, banyak agama, dan lain sebagainya. Maka
dengan Pancasila inilah ya, akan mematahkan setiap ancaman dan hambatan karena kita memiliki banyak perbedaan tadi. Perbedaan tidak jadi persoalan bagi bangsa kita sejak dulu. Ya, jadi sangat disayangkan kalau ya, saat ini begitu mudahnya kita dipecah belah dengan masalah-masalah yang sangat sebenarnya tidak perlu terjadi. Apalagi sekarang, ya, pengaruh teknologi itu luar biasa, ya, memecah belah bangsa Indonesia. Dan terasa sekali saat ini. Nah, kalian sebagai generasi muda tentunya harus lebih arif, bijaksana. Ya. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya, salah satu perbuatan yang tidak hanya mementingkan pribadi, tidak hanya mementingkan kelompoknya. Contoh pada masa sekarang, coba kita lihat. Dunia, Indonesia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Ya, kita seharusnya rela berkorban sedikit saja untuk tidak menimbulkan memunculkan ego kita masing-masing. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, itu bisa terlaksana dengan baik. Kalian bisa sama-sama tahu sekarang. Orang dengan egonya menolak protokol kesehatan. Ya, prokes COVID-19. Nggak mau pakai masker lah, berkerumun lah, pergi kemana-mana, tidak jaga jarak dan sebagainya. Kita lihat saat ini, ya, COVID-19 merebak kembali. Itu salah satu sebabnya karena kita nggak mau berkorban, menahan ego kita masing-masing untuk bagaimana menyelamatkan kehidupan bersama, menyelamatkan bangsa dan negara kita. Baru yang terakhir, nilai-nilainya adalah memiliki kemampuan bela negara. Nah, bela negara ini ya dapat kita wujudkan ya, dengan cara menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras ya, dalam menjalani profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kalian sebagai pelajar, belajarlah sungguh-sungguh, raih ilmu yang banyak sehingga kalian mudah meraih cita-cita kalian. Pak Eko sebagai guru akan bekerja sebagaimana tugas pokok dan fungsi saya sebagai pendidik. Itu adalah kewajiban saya, kewajiban kalian. Kalau semua orang bekerja sesuai dengan perannya masing-masing dengan baik, apalagi bisa berprestasi lebih, insya Allah itu namanya sudah ikut bela negara. Karena kalian anak sekolah, kalau belajar sungguh-sungguh, ilmu didapat, maka ilmumu akan bermanfaat nanti ketika kalian terjun di masyarakat. Tapi kalau kalian sekolah tidak sungguh-sungguh, itu namanya tidak ikut bela negara. Kenapa? Karena meskipun lulus, meskipun sudah dapat ijazah sarjana misalnya, kalau isi kepalanya tidak ada, kosong, meskipun punya ijazah sarjana, tapi karena nggak sungguh-sungguh, nah dia hanya akan menjadi beban negara. Beban dirimu sendiri, beban orang tuamu, beban masyarakat. Dan dalam lingkup yang lebih besar, ya, kalian akan menjadi, bisa jadi, ya, sampah masyarakat misalnya. Atau bahkan bisa membahayakan masyarakat itu sendiri. Nah, itu artinya kalian nggak ikut bela negara. Jadi bela negara itu, mari kita berperan sungguh-sungguh kalau bisa berprestasi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, dalam hal bela negara, ya, ada faktor-faktor pendukung. Ya, kesadaran berbangsa bernegara ini ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama adalah nasionalisme. Nasionalisme itu adalah sikap, ya, mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Di negara manapun, warganya pasti ya, sangat diharapkan untuk bisa mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Hans Kuhn berpendapat, ya, nasionalisme itu suatu paham, ya, kesetiaan individu yang tertinggi harus diserahkan pada negaranya. Jadi apapun yang terjadi menurut Hans Kuhn ini, negara adalah nomor satu. Atau yang kedua, perasaan yang mendalam akan ikatan seorang warga negara dengan tanah airnya sebagai tumpah darah. Kalau namanya kita sudah setia, kita sudah cinta pada sesuatu, tentu kita akan rela berkorban. Yang nanti akan kita bahas di bagian yang kedua, yaitu patriotisme. Ya. Nah, ada 3 hal
yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia ini. Satu, ya, karena kita ini beragam, bermacam-macam, mari kita mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jangan sampai ada, ya, pertengkaran karena kita berbeda suku. Itu sangat berbahaya sekali. Maka sejak lama para pendiri kita sudah, ya, melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya, alhamdulillah, ya, sampai detik ini kita sudah bisa menjaga persatuan antar suku ini. Yang kedua, mengembangkan sikap, ya, sikap toleransi. Toleransi penting. Kenapa? Karena kita nggak berbeda suku saja. Berbeda agama. Berbeda agama itu setiap agama mengajarkan fanatisme. Namun satu yang harus kita pegang, jangan memiliki fanatisme yang berlebihan. Biarkan yang beragama Islam beribadah ke masjid, biarkan yang beragama Kristen Katolik beribadah ke gereja, yang Buddha beribadah ke vihara, yang Hindu beribadah ke kuil dan sebagainya. Biarkan. Kita nggak perlu mencampuri urusan agama masing-masing. Tapi ketika kita bersama-sama dalam masyarakat, gotong royong dalam satu kampung misalnya, ya kita harus turun tanpa ada perbedaan. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang sudah terjaga, ya, sikap toleransi. Namun kita waspadai juga, ya, di tengah-tengah kehidupan toleransi beragama yang baik ini tetap akan ada ancaman. Ya, nah itu yang harus kita waspadai. Yang penting setiap orang punya kesadaran untuk menjaga bangsa dan negaranya, maka itu tidak akan pernah berkembang. Yang dilakukan oleh sekelompok kecil sebenarnya. Tapi karena pengaruh teknologi sekarang, semuanya mudah sekali tersebar. Mudah sekali mempengaruhi masyarakat. Yang ketiga, ya, memiliki rasa senasib, sepenanggungan di antara sesama bangsa. Kita peduli, kita punya sifat sikap solidarisme, solider kepada sesama bangsa Indonesia. Di mana ada bangsa kita tertimpa musibah, contohnya bencana alam, maka segera kita turun tangan untuk membantu. Kita beri bantuan. Kalau yang punya tenaga, kirim sebagai tenaga. Kalau punya sedikit kekayaan atau sedikit rezeki dari Allah yang lebih, sumbangkan. Sehingga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah merasa mereka tidak ditinggalkan. Mereka tidak dipinggirkan, tidak termarginalkan. Tapi ada bangsa lain, bagian Indonesia ini yang peduli dan mau membantu mereka. Ya. Kemudian yang kedua, ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukuisme. Jangan pernah kita menganggap, ya, suku kita yang paling baik. Ingat, Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku. Semua suku punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Apa yang menjadi kelebihan di diri kita tidak perlu kita banggakan terlalu berlebihan. Ya, biarkan kelebihan itu menjadi aset bersama, menjadi aset bangsa. Yang menjadi kekurangan, mari kita perbaiki dengan mencontoh apa kelebihan suku yang lain. Chauvinisme, ya, chauvinisme, ya. Jangan pula, tadi suku, chauvinisme, jangan pula kita menganggap bangsa Indonesia bangsa paling unggul. Itu kurang baik. Ya, jangan pernah terjadi sebagaimana masa dulu. Ya, Jerman misalnya, di bawah kepemimpinan Hitler merasa dirinya sebagai bangsa paling hebat di dunia. Sehingga dia harus menghabisi bangsa-bangsa lain. Itu tidak perlu. Toh Allah SWT sudah menciptakan manusia hidup dalam berbangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya mereka bisa hidup saling berdampingan, saling bekerja sama. Ya, jadi nggak ada gunanya kita merasa lebih unggul. Ya, kenapa? Karena memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan semua diciptakan berbeda-beda itu supaya indah. Supaya saling mengisi. Ya, bukan untuk saling membenci, saling menghilangkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ekstremisme. Ya, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai macam cara. Kalau perlu dengan kekerasan senjata. Ini nggak perlu. Nggak perlu kita jadi ekstremis. Semua masalah bisa dibicarakan sebagai bangsa. Kita punya lembaga negara. Kita punya undang-undang. Kita punya aparat penegak hukum. Ada masalah, selesaikan. Lewat prosedur, aturan yang berlaku.
Nggak usah kita bersifat ekstrim, ya, dengan alasan macam-macam. Padahal semuanya kalau diselesaikan dengan baik-baik, termasuk aparat negara sendiri, lembaga negara sendiri, harus peka, ya, menghadapi, menerima segala kritik, masukan dari masyarakat, sehingga apa yang menjadi masalah di masyarakat tidak berkembang menjadi sebuah kebencian yang sempit. Nah, kemudian yang keempat, provinsi, ya. Ya, sikap selalu, ya, berkutat dengan provinsi atau daerahnya masing-masing. Ya, kita anggap provinsi kita paling baik, kita hingga provinsi kita paling kaya. Tidak ada begitu. Kita ini negara kesatuan. Yang berdaulat di negeri ini adalah pemerintah pusat. Provinsi itu adalah bagian Republik Indonesia. Provinsi yang kaya bisa menyumbangkan kekayaannya untuk provinsi yang miskin. Sehingga semua kita bisa hidup sama-sama maju. Sama-sama mendapatkan kesejahteraan bersama. Sebab sejak lahir kita adalah sebagai negara kesatuan. Nah, kemudian yang berikutnya faktor pendukung. Kesadaran bernegara yang kedua adalah patriotisme. Kalau nasionalisme tadi rasa cinta, kalau patriotisme lebih dalam lagi, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Rela berkorban. Bayangkan, kalau udah namanya rela berkorban, berarti dia berbuat apa saja dengan keikhlasan. Tidak memikirkan apa yang akan dia dapatkan. Karena dia punya keyakinan. Kalau yang beragama Islam, apapun yang dilakukan oleh manusia, itu semua ada balasannya. Baik kita lakukan, baik juga balasannya. Buruk yang kita lakukan, buruk pula balasannya. Di dunia maupun di akhirat. Nah, ciri-ciri patriotisme apa? Satu, tadi cinta tanah air. Nggak mungkin orang mau berkorban kalau dia nggak punya rasa cinta. Ya kan? Yang kedua, baru lanjutkan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Kita lihat para pahlawan dahulu, apa yang dia dapatkan? Dia nggak mengharapkan apapun. Imbalan apapun, apalagi materi. Tapi coba kita lihat perjuangannya. Dengan peralatan apa adanya, mereka rela mengorbankan jiwanya untuk kita semua yang sekarang hidup di zaman kemerdekaan ini. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan kita utamakan kepentingan pribadi kita, golongan kita. Apapun yang terjadi di Republik Indonesia ini, kalau kita sama-sama berjuang, ya, dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan, insya Allah bangsa ini akan selamat dan menjadi bangsa yang maju. Keempat, kalian yang muda-muda harus punya jiwa pembaharu. Ya. Jiwa yang penuh dengan inovasi. Perbarui. Ya. Belajar dari sejarah. Apa yang terjadi pada masa lalu yang kurang, perbaiki. Apa yang akan terjadi pada masa akan datang, ikuti. Dengan tetap berpegang tadi, yang kita pegang, yang kita punya, yaitu Pancasila. Ya, kemudian, sebagai generasi muda, jangan pernah menyerah. Atau tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, berbeda zaman anak. Ya, zaman kalian anak-anak sekarang. Ya, banyak yang mudah putus asa. Banyak yang mudah menyerah. Ya, menyalahgunakan teknologi untuk belajar. Ya, ini yang tidak baik. Ya, percayalah, kalau kalian selagi masih muda berusaha, nanti di masa-masanya kalian harus memetik hasilnya, kalian akan memetik hasilnya. Ya, oke. Nah, sekarang yang terakhir, apa implementasinya? Sikap patriotisme ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minimal ada 4. Ya, 1, dalam kehidupan keluarga. Ya, kita bisa bersama-sama keluarga. Ya, sekali-sekalilah. Ya, nonton film-film perjuangan. Kalian bisa bertanya sama orang tua kalian. Ya, kalau memang tidak jelas. Ya, jadi jangan hanya nonton sinetron Korea pula tuh, ya, hobinya. Ya, kemudian membaca buku-buku bertema perjuangan. Nah, ini yang ketiga, mengibarkan bendera merah putih, bendera kebangsaan kita di hari-hari tertentu, hari-hari nasional. Ya, apakah hari kemerdekaan, apakah hari pahlawan, hari kebangkitan nasional dan sebagainya, kita kibarkan. Sekarang sangat menyedihkan sekali, kesadaran ini nggak muncul. Ya,
Di masa Bapak kecil dulu rasanya begitu hari kemerdekaan di sepanjang jalan di kampung berkibar bendera merah putih, minimal satu rumah pasti satu bendera berkibar. Tapi sekarang ya kita sedih ya untuk mengibarkan bendera saja Pak RT, Pak RW, Pak Lurah harus turun tangan untuk mengingatkan. Kalau zaman Bapak dulu kecil enggak seperti itu. Tanya sama orang tua kalian ya. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan sekolah. Ya, di sekolah kita juga begitu. Menambah rasa patriotisme tadi, misalkan kita melaksanakan upacara bendera. Ya, setiap hari Senin atau hari-hari besar yang lain, kita juga laksanakan upacara bendera. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita bahwa bendera yang berkibar itu bukan sekedar kain merah dan putih yang berkibar. Tapi untuk kain merah dan putih itu berkibar, butuh perjuangan yang luar biasa. Tentu kalian ingat peristiwa 10 November. Ya, bagaimana arek-arek Surabaya berjuang ya, untuk bisa ya, menaklukkan tekanan dari tentara sekutu dan bertahan supaya sang saka merah putih tetap berjuang. Nah, kita sekarang hanya tinggal mengibarkan bendera, situasinya aman, saja malasnya minta ampun. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kalian. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat. Ya. Nah, dalam kehidupan masyarakat, karena kita ramai, banyak orang, mari kita kembangkan semangat kesetiakawanan sosial di lingkungan kita masing-masing. Memelihara kerukunan sesama warga. Ya, sehingga setiap persoalan, kalau kita rukun, akan mudah diselesaikan. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Mendukung setiap kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha yang produktif, mencintai, memakai produk dalam negeri. Nah, ini di kalangan anak muda sekarang yang sangat luntur. Ya, mereka bangga dengan produk luar negeri, sementara dengan produk dalam negeri yang sering dianggapnya tidak berkualitas, padahal tidak semuanya. Kita sudah mampu bersaing. Mari kita tumbuhkan kepercayaan pada diri kita sendiri. Kita pakai produk dalam negeri. Ya, mematuhi peraturan-peraturan hukum. Ya, tidak main hakim sendiri. Ya, tidak melakukan tindakan-tindakan sendiri di luar aturan-aturan hukum. Ya, atau persekusi bahasanya sekarang. Ya kan? Nggak boleh itu. Kemudian menghormati. Ya, dan menjunjung tinggi supremasi hukum itu perlu. Ya. Nah, tentu aparat penegak hukum akan harus ya, bertugas ya, loyal, penuh dengan integritas supaya dia mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kita lihat perbaikan itu di mana-mana. Ya, aparat penegak hukum sudah mulai ya, bagaimana dia memberikan contoh pada masyarakat sehingga masyarakat sudah mulai percaya kepada hukum. Ya, memang belum 100%. Berat perjuangan. Nah, kemudian terakhir, tentu menjaga lingkungan. Lingkungan adalah tempat tinggal kita, tempat kita berpijak, tempat kita hidup, tempat kita bernafas. Mari kita jaga. Supaya apa? Nah, supaya kita bisa tetap hidup nyaman. Apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah SWT, mari kita syukuri dengan menjaganya. Sehingga kita tetap bisa hidup dengan damai, sejahtera di bumi Indonesia ini. Demikian, Nanda sekalian, ya, materi kita, ya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, saya ucapkan ya, selamat mengikuti kegiatan berikutnya. Ya, semoga kalian bisa belajar dengan baik di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi yang kita cintai. Kami, Bapak Ibu guru kalian, siap ya, mengantarkan kalian, membawa kalian, membimbing kalian untuk meraih cita-cita kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.